Guys, jika kita melihat kekuatan militer Indonesia di peringkat dunia berada di kedudukan ke-13 daripada 142 negara, untuk kekuatan angkatan laut berada di posisi keempat untuk seluruh dunia. Manakala untuk Asia Tenggara, dia kekal pada posisi yang pertama. Apakah yang menyebabkan perkara-perkara yang berlaku terhadap negara Indonesia sehingga kan negara Indonesia bisa memperkuatkan pertahanan negara itu? So, kalau kita lihat kepimpinan yang dibawa oleh Presiden Jokowi, dia mengajak musuh politiknya iaitu Bapak Prabowo Subianto dalam memimpin bersama-sama untuk memajukan negara Indonesia. Dan satu perkara yang menjadi tanda tanya ramai mengapa China dan negara asing tidak berani berperang dengan negara Indonesia. Mungkin salah satunya mempunyai kekuatan militer yang disegani dan dihormati. Jadi untuk isu yang akan saya react pada kali ini, inilah alasan kenapa China dan negara asing tidak berani berperang dengan Indonesia. Jadi mari kita semak apakah perkara-perkara yang menyebabkan negara asing tidak berani untuk berperang dengan Indonesia. Sedangkan seperti Amerika dan juga negara-negara superpower ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, tetapi pada Indonesia mereka amat segan untuk melakukan peperangan. Jadi kita semak info ini dari channel Bagi-Bagi. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe boleh subscribe channelnya. Jadi langsung saja kita semak. Inilah alasan kenapa China dan negara asing tidak berani berperang dengan Indonesia. Ayo langsung saja kita semak info ini. Jom. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Wah, ini tidak bisa ditawar-tawar. Sahabat Bagi-Bagi, rentetan kasus serta konflik acap kali menerpa Indonesia. Seruan perang pun pernah kita dapatkan, namun faktanya itu hanyalah ancaman belaka. Kita ambil contoh saja konflik Laut China Selatan, yang jelas-jelas ada China yang punya kekuatan besar bahkan lebih besar dari Indonesia sekalipun. Kan? Konflik Laut China Selatan memang tak bisa dianggap sebagai konflik yang enteng, sebab banyak pihak yang terlibat. Kawasannya itu besar. Negara-negara di Asia Tenggara, China, hingga Amerika Serikat. Bahkan belum lama ini sempat terjadi ketegangan Malaysia dengan China karena alasan pelanggaran wilayah udara Malaysia, begitupun dengan Indonesia yang kedaulatannya seringkali bak diinjak-injak oleh Beijing. Menteri Luar Negeri Hishamuddin Hussein mengatakan Malaysia akan mengeluarkan nota protes diplomatik dan meminta Duta Besar China untuk Malaysia untuk menjelaskan pelanggaran wilayah udara dan kedaulatan Malaysia. Nah, ini yang beberapa tahun yang lepas. Indonesia tanpa izin bahkan mengklaim wilayah Indonesia sebagai wilayah mereka. Sungguh terlalu kan sobat sekalian? Namun tidak hanya China yang makin hari makin menantang Indonesia dengan sikap agresifnya itu, Indonesia juga kerap bersitegang dengan negeri jiran. Ada saja kasus membuat Indonesia tarik urat, yang teranyar, patok perbatasan Pulau Sebatik hilang 84 km. Ini sekarang ini Anwar Ibrahim yang memerintah, jadi insya Allah permasalahan ini akan selesai. Namun negara-negara itu tak berani berperang dengan kita, terlebih China yang jelas-jelas mengobok-obok Laut Natuna. Sepanjang sejarah hingga kini, Malaysia pun juga sama seperti China, mereka tidak akan berani kepada Indonesia. Lantas mengapa Abang demikian? besar? Sahabat Bagi-Bagi, kehebatan militer kita sudah tersohor sejak dulu, bahkan Indonesia pernah dijuluki sebagai macan Asia karena kekuatan besarnya itu. Pernah dijolok sebagai macan Asia ya? Disegani di kancah internasional. Kekuatan itulah yang menjadi modal utama Indonesia membentengi diri dari serangan asing. Seperti yang diungkap diplomat Singapura, Konsor Mahbubani, bahwasanya Indonesia memiliki pengaruh yang besar di kawasan. Bahkan ia mengatakan China perlu berhati-hati dalam mengambil tindakan pada Natuna yang jelas-jelas merupakan teritorial Indonesia. Sebab Indonesia punya kekuatan besar yang harus diwaspadai. Apalagi sekarang nih, naik ranking China lagi. memang negara besar, namun ia juga negara yang lemah. Perekonomian China boleh maju, namun untuk masalah sumber daya, mereka harus impor dari negara lain seperti Indonesia. Nah, ini saya nampak. Saya nampak sudah.
salah satu kekuatan tu pada sumber daya alam tu ya, itu yang mereka gusar sebenarnya apabila mendapat sekatan apabila Presiden Jokowi menyatakan bahwa tidak lagi mengekspor sumber daya alam itu. Di situlah yang terjadi tekanan ya pada Uni Eropa. China harus berpikir 1000 kali sebab Indonesia bisa dikatakan sumber energi untuk China sekaligus ladang investasi bernilai miliaran dolar. Bener kan sobat bagi-bagi? Sobat sekalian, jangan anggap remeh kekuatan Indonesia. Ingat militer kita bahkan pernah mengalahkan militer negara lain saat terjadi konflik bertahun-tahun yang lalu. Bahkan militer Indonesia diakui oleh Amerika atas ketangguhannya, sebab setiap kali mereka latihan bersama, Amerika mengaku kewalahan dengan militer Indonesia. Dan jangan lupakan kalau Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia nggak bisa dihitung dengan jari. Jutaan jiwa rakyat Indonesia jelas siap berperang demi membela bangsa dan negara. Soal jiwa nasionalis, itu salah satu kekuatan yang saya nampak. Indonesia juga tergolong memiliki rasa nasionalis yang tinggi. Betul. Itu yang harus dicontohi ya. Rasa nasionalisme rakyat Indonesia itu cukup kuat. Mereka sanggup berjuang walau dimanapun mereka berada. Saya ada nampak ya orang-orang Indonesia berada di luar negara. Kalau sambutan kemerdekaan tuh mereka akan lakukan walau di mana juga mereka berada di luar daripada Indonesia. Itu semangat nasionalisme itu yang tinggi. Itu yang kekuatan saya nampak juga. Alasan yang rasional selain kekuatan militer yang begitu disegani, tentu karena rakyat Indonesia terbilang sangat banyak. Kita tentu ingat perjuangan Indonesia melawan penjajah saat itu, Belanda pun sampai kewalahan. Itu berarti rakyat Indonesia memang pantang menyerah. Bisa dibayangkan jika saat ini ada negara yang berani melawan kita, otomatis rakyat tidak akan tinggal diamkan. Saya nampak perbezaan nasionalisme negara Indonesia dengan Ukraina saat konflik yang awal-awal konflik itu berlaku. Masyarakat Ukraina masih lagi sempat membuat BBQ ya. Mereka menyerahkan 100% tugas itu kepada tentara, tetapi rakyatnya masih lagi sempat bersuka-sukaria begitu. Tetapi kalau Indonesia tidak begitu saya nampak. Kalau macam negaranya disentuh, pasti seluruh rakyat Indonesia itu akan berjuang bersama-sama dengan tentara begitu. Itu satu kekuatan yang saya nampak pada Indonesia nih. Harus dicontohi. Jangan lupakan pula kalau Indonesia sudah membentuk komponen cadangan yang siap sedia diterjunkan dalam keadaan darurat. Sahabat bagi-bagi, cadangan pun sudah ada. Hanya rasa toleransi dan pantang menyerah Indonesia yang membuat asing tak berani macam-macam. Ingat, Indonesia merupakan negara yang bersahabat. Bahkan karena itu banyak negara yang bersedia membantu jika Indonesia sampai terusik. Betul. Seperti Rusia yang akan mengerahkan 100.000 angkatan udara untuk membantu Indonesia, disusul India yang berjanji akan membantu Indonesia dengan mengerahkan 30.000 angkatan lautnya, sampai Iran yang bersumpah akan menembakkan 30 roket dan senjata kimia berbahaya kepada musuh yang menyerang Indonesia. Dan itu hanya beberapa bos. Jadi kalau nekat menyerang Indonesia mesti mikir ribuan kali ya. Malaysia juga akan turut membantu ya, sebab kita nih negara paling dekat. Nah sobat sekalian, itu saya rasa. Apalagi sekarang nih Perdana Menteri dengan Perdana Menteri Malaysia dengan negara Indonesia sangat dekat ya, berada tempat di hati Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim nih. Jadi saya rasa memang akan bersatu. Pun menuturkan, Indonesia bisa lebih bahaya jika diusik terus-menerus. Apalagi soal kekuatan militer, Indonesia terus berupaya meningkatkannya. Bukan hal yang mustahil jika di tahun-tahun yang akan datang, Indonesia makin diperhitungkan. Dengan kekuatan sekarang ranking ke-13, Indonesia mampu membungkam lawannya, belum lagi di masa depan bukan? Itulah setidaknya alasan yang membuat negara asing tak mau berperang lawan Indonesia. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus dukung Mimin dengan subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, ini alasan kenapa China dan negara asing tidak berani berperang dengan Indonesia. Telah dinyatakan tadi rupa-rupanya begitu, sehingga negara India dan Rusia juga sanggup mengerahkan kalau macam Rusia atau India tuh sampai mengerahkan 100.000
untuk membantu Indonesia, dan juga India sedia untuk berapa buah rudal akan diluncurkan. Nah, jadi hubungan diplomatik negara Indonesia dengan negara-negara yang lain cukup baik ya, di bawah kepimpinan Presiden Jokowi ini, dan hubungan itulah yang menyebabkan ramai ataupun banyak negara yang segan pada negara Indonesia. Dan Indonesia juga dia tidak bermasalah dengan negara-negara lain, tetapi negara lain yang mencipta masalah, seperti baru-baru ini nikel. Apabila Presiden Jokowi stop itu nikel, negara Uni Eropa yang memanas, dia seolah-olah sok untuk mengatur sumber daya alam yang terdapat pada negara Indonesia. Jadi inilah satu kebijakan dan juga kepimpinan yang dibawa oleh Presiden Jokowi, menjadikan Indonesia sekarang ini lagi disegani dan dihormati, serta Indonesia sekarang menjadi satu panduan ya bagi negara-negara yang berkonflik. Bagaimana Indonesia boleh mengekalkan kedaulatan negara tersebut, walaupun sehingga 300 juta jiwa, antara 300 juta jiwa lah penduduk di Indonesia itu, tetapi bisa hidup aman dan juga bersatu padu. Dan bila kita lihat dari segi bagaimana sikap ataupun rasa nasionalisme orang Indonesia berbeza dengan negara-negara lain, karena Indonesia apabila diserang, bukan sejak tenteranya, malahan rakyatnya juga turut sama-sama memperjuangkan tanah air ya, sanggup bermati-matian untuk mempertahankan tanah air Indonesia itu. Kalau kita tengok seperti mana saya katakan tadi, ketika Ukraina diserang, rakyat Ukraina sempat lagi buat BBQ begitu ya, main panggang-panggang, tetapi dia tidak melihat negara mereka telah diancam begitu. Sekurang-kurangnya mereka ada satu sikap mempertahankan ya, ataupun protes begitu, tetapi dia menyerahkan 100% kepada ketenteraan begitu. Kalau Indonesia tidak begitu. Saya tengok memang tidak begitu, sebab zaman Belanda lagi sudah mereka telah menunjukkan bagaimana sikap nasionalisme mereka, berjuang bermati-matian mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan negara Indonesia. Jadi inilah antara alasan kenapa negara-negara asing tidak sama sekali berani berperang dengan Indonesia. Nah, jadi perkara ini yang harus dicontohi apa yang ada di negara Indonesia, karena telah terbukti sekarang Indonesia adalah negara yang disegani dan juga dihormati baik dari segi apapun sekali ya. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Itu saja. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.